Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismene Hatta akan menyampaikan materi efektivitas majelis taklim dalam peningkatan literasi Al-Quran masyarakat di Desa Rawasari, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Berbicara tentang efektivitas majelis taklim, maka perlu kita ketahui apa itu efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian berbicara tentang majelis taklim, maka perlu kita ketahui bahwa majelis adalah bentuk isim makan, kata kerja dari jalasa yang artinya tempat duduk, tempat sidang dewan. Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan Islam non formal yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, serta diikuti oleh jamaah yang relatif banyak. Tujuannya adalah untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Tuhannya dan antara manusia dengan sesamanya dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT. Hal-hal yang dipelajari dalam majelis taklim meliputi keterampilan baca tulis Al-Quran, penguatan dasar-dasar Al-Quran, pendalaman Al-Quran dan hadis, fikih ibadah dan muamalah, kerjasama sebagai proses interaksi yang saling membutuhkan, maupun menjadi basis kekuatan dakwah dan jihad Islam. Fungsi majelis taklim selain membina dan mengembangkan ajaran agama Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan takwa kepada Allah SWT, juga sebagai taman rekreasi rohani karena penyelenggaraannya dilaksanakan secara sederhana dan santai, sebagai ajang berlangsungnya silaturahim massal yang dapat menyuburkan spirit dakwah dan ukhuwah Islamiyah. Itu adalah fungsi yang ketiga. Berikutnya, fungsi majelis taklim adalah sebagai sarana dialog yang berkesinambungan antara ulama, umarok, dan umat. Kemudian berfungsi pula sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pengembangan umat dan bangsa pada umumnya. Cara pembelajarannya bisa dengan lisan atau ceramah dan dengan tanya jawab. Nah, kemudian kedudukan dan fungsi majelis taklim selain sebagai fungsi keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi maupun ketahanan pangan, majelis taklim bisa dikelompokkan berdasarkan usia maupun profesi. Ada majelis taklim bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, dan remaja. Ada pula majelis taklim khusus untuk dokter, guru, insinyur, pengusaha, nelayan, petani, dan pegawai dan sebagainya. Nah, berdasarkan pengikat jamaahnya, ada majelis taklim yang dikelola khusus musola, masjid atau pesantren oleh kantor atau instansi tertentu, oleh RT RW setempat, atau dikelola oleh organisasi atau perkumpulan tertentu. Dan di Rawasari majelis taklim yang ada adalah majelis taklim yang meliputi TPQ Madin, Matoli'ul Anwar, majelis taklim Ar-Rahmah, Al-Mustafa, Al-Muttaqin, Al-Aziziyah, Ar-Rahman, dan sebagainya. Kemudian di TPQ-nya ada TPQ Matoli'ul Falah, Bahrul Ulum 2. Ya. Masjid yang ada Baitul Muttaqin, Masjid Syar'at Taqwa, Masjid Al-Jihad, Nurul Falah, Asyafi'iyah, Baitul Atik, Gajah Oyo, kemudian Asmaul Husna, dan Al-Ma'ruf. Semua ini adalah majelis-majelis taklim yang keberadaannya ada di masjid dan musola. Kemudian sedangkan majelis taklim yang dikelola oleh organisasi itu ada Fatayat, Muslimat, Jam'iyah Tahlil, Majelis Dzikir dan Sholawat. Itu semua dikelola oleh Ormas Nahdlatul Ulama. Sedangkan yang dikelola oleh Muhammadiyah Rawasari
itu ada kajian tafsir Al-Quran, kajian keislaman, kajian fikih, kajian ba'da subuh, pengajian ahad pagi dan sebagainya. Nah, tujuan majelis taklim alhamdulillah di Rawasari tercapai, yaitu keberagamaan yang sangat kondusif, ya, yang saling menghormati satu sama lain, dan hal ini dikarenakan majelis taklim yang didirikan itu mengacu kepada persyaratan berdirinya majelis taklim, yaitu ada pengelola atau penanggung jawab yang tetap dan berkesinambungan, ada tempat untuk menyelenggarakan kegiatan taklim, ada ustadz atau mu'alim yang memberikan pembelajaran secara rutin dan berkesinambungan, ada jamaah yang terus-menerus mengikuti pembelajaran, ada kurikulum atau bahan ajar berupa kitab, buku, pedoman atau rencana pembelajaran yang terarah, serta ada kegiatan pendidikan yang teratur dan berkala. Nah, jamaah sekalian, dari sini kita bisa mengetahui bersama bahwa majelis taklim yang ada di Desa Rawasari bisa mendorong masyarakatnya untuk mengembangkan literasi Al-Quran, mulai dari usia dini, TPQ, hingga orang dewasa, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh majelis taklim yang ada di Rawasari. Diharapkan masyarakat bisa mengetahui fungsi dari Al-Quran itu sendiri, bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, hudalinas, kemudian serta menjadikan masyarakat mampu mengamalkan baik dalam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, maupun sampai mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.